Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai admin preference lebih detail. Sini kita masuk ke tab general, kita lihat ada code separator. Saya buat di sini code separatornya yang sebelumnya titik, saya buat plus. Misalnya plus atau bisa juga asterisk. Kita lihat apa yang terjadi ketika saya buat asterisk. Di sini saya buat saya create new project. Saya create new project. Sebagai contoh, saya masuk ke WBS, kemudian saya klik add. Apa yang terjadi? Di sini pemisah untuk struktur projectnya, penawaran struktur projectnya di sini dipisahkan dengan tanda asterisk. Kemudian saya klik add lagi di sini, saya coba. Di sini akan dipisahkan oleh tanda asterisk. Jika Anda membuat plus, di sini juga akan dibuat sebagai tanda plus. Kemudian untuk starting day of week, di sini saya buat Sunday. Kita lihat, kita masuk ke kalender. Kemudian kita klik di sini modify. Kita lihat work week-nya. Maaf, di sini kita lihat bahwa di sini akan ditulis Sunday. Start harinya. Dimulai dengan hari Minggu. Apa yang terjadi jika kita rubah? Misalkan saya rubah di sini menjadi Monday. Saya close dulu, kemudian kita masuk lagi ke kalender. Apa yang terjadi? Di sini akan berubah menjadi Monday, start day of week-nya. Kemudian saya kembalikan lagi ke Sunday. Di sini activity duration sebagai defaultnya 1. Saya coba kasih contoh, misalnya 9. Kemudian saya close. Kemudian kita masuk ke, saya open project yang sudah ada activity-nya. Kemudian saya add, misalkan saya add yang baru. Sini sebagai defaultnya dia akan original duration-nya menjadi 9 sebagai default original duration-nya. Kemudian saya coba lagi admin preference yang lain di sini. Untuk paspor polisi di sini, jika saya klik centang di sini, maka dia akan meminta minimum panjang passwordnya 8 karakter dan minimum ada 1 karakter nomor serta 1 karakter huruf. Kemudian kita coba lagi di tab yang lainnya, di sini timesheet. Untuk general setting kita di sini new resource use timesheets by default. Jadi ketika ada new resource by default dia akan menggunakan timesheet. Kemudian jika saya centang ini, resource can assign themselves to activity by default. Jadi resource tersebut dapat mengassign dirinya sendiri kepada activity secara default. Kemudian di sini resource dapat enable timesheet auditing. Resource dapat mengaudit timesheetnya. Kemudian pada bagian timesheet approval level di sini ada auto submission. Kemudian jika kita pilih maka tidak diperlukan approval. Kemudian auto approval di sini jika kita pilih maka secara otomatis akan di approve. Kemudian di sini ada one approval level, maka akan membutuhkan resource manager untuk mengapprove timesheet ini. Kemudian jika kita pilih two approval levels, maka di sini akan diperlukan project and resource manager
approval. Kemudian di sini default resource manager untuk approval timesheet-nya bisa kita pilih. Kemudian mengenai data limit di sini data limit di sini maksimum level untuk OBS-nya maksimum levelnya 20. Kita lihat untuk levelnya di sini, kita lihat untuk EPS level itu di sini struktur EP terdiri dari EB, kemudian untuk level berikutnya residence ini sejajar dengan Office ACIT, kemudian di bawahnya Office ada Hogan, jadi ini level 1, 2 dan Hogan level 3. Kemudian kita lihat lagi untuk OBS juga seperti itu dan seterusnya. Kemudian untuk ID lens di sini project ID maksimum karakter itu jika kita membuat suatu project maka project ID-nya itu maksimum. Jadi ini project ID, ini maksimum panjangnya 20 karakter. Kemudian kita lihat lagi yang lain, WBS juga, resource juga begitu dan seterusnya. Kemudian saya masuk ke time period. Di sini hours per day-nya 8, hours per week-nya 40. Time period ini akan muncul ketika kita mengklik di sini kalender. Kalender, kita masuk ke modify, kemudian kita masuk ke time period. Di sini ada tadi kita isikan secara defaultnya 8, 40, 172 dan seterusnya. Di sini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lihat lagi di admin preference. Di sini ada time period abbreviation for each time period. Ini ada minute, dituliskan N, hours H, days day, years Y, dan seterusnya. Kemudian di sini ada earn value. Di sini earn value dapat kita lihat terdapat teknik for computing performance percent complete. Di sini ada activity percent complete, use WBS milestone dan seterusnya. Di sini juga ada teknik for computing estimate to complete. Di sini ada ATC sama dengan remaining cost of activity dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat pada WBS. Kita klik WBS pada tab earn value. Di sini ada muncul seperti yang terdapat pada admin preference tadi. Kemudian di sini ada pilihan juga and value calculating. Terdapat 3 pilihan: add completion values with current dates, budget values with current dates, atau budget values with planned dates. Kemudian mengenai report, di sini ada first set, second set, dan third set. Di sini ada header label 1, footer label 1, dan custom label 1. Misalkan di sini saya buat header test 1. Saya klik close. Ini akan muncul di report. Misalkan saya pada report activities, kemudian saya klik modify. Saya ingin memperlihatkan bahwa yang tadi itu akan muncul di, kita klik page setup di sini. Saya klik header, kita pilih text logo, pilihan text logo, kemudian sini saya pilih header label 1 tadi, kemudian saya klik add, kemudian saya klik OK. Kemudian report ini saya akan coba print preview. Nah, di sini akan muncul header test 1 seperti yang sudah yang tadi saya tuliskan. Oke. Kemudian admin preference lainnya pada tab option kita masuk pada specify the interval to summarize and store resource splits. Di sini terdapat pilihan period summarize-nya by calendar ataupun
by financial period, atau bisa kita pilih dua-duanya. Pilihan by calendar ini kita pilih jika kita ingin mensummarize dan menyimpan resource dan aktivitas spread sesuai dengan kalender yang sudah kita spesifikasikan pada level WBS dan level resource. Pilihan ini terpilih secara default. Kemudian di sini ada WBS level. Kita bisa pilih di sini intervalnya by week ataupun by month. Kemudian di sini juga pada resource role assignment level kita bisa pilih intervalnya by week ataupun by month. Kemudian di sini ada by financial period. Jika kita pilih pilihan ini, maka kita dapat mensummarize dan menyimpan data aktivitas dan resource dalam interval periode finansial, dan di sini berhubungan juga pada daerah periode finansial yang didefinisikan dalam financial period yang saya perlihatkan di sini pada menu admin, di sini financial period. Dan kita kembali lagi tadi, memilih pilihan ini berarti memungkinkan web access dan modul project management untuk secara akurat menampilkan semua aktivitas dan data resource dalam interval waktu period finansial. Kemudian di sini ada project architect. Di sini memungkinkan Anda untuk mengimport metodologi menggunakan project architect wizard. Kemudian di sini ada web access server URL. Di sini memungkinkan Anda untuk melaunching dokumen dan timesheet approval pada modul project management. Di sini dapat kita masukkan alamatnya. Sebagai contoh, saya masukkan HTTP localhost, portnya 8080 Primavera Web. Kemudian di sini ada workflow administratornya, saya isikan dengan admin Sandblaster. Kemudian pada bagian kontrak manajemen URL di sini kita dapat di sini kalau kita klik centang, maka kita dapat mengakses aplikasi kontrak manajemen. Sini saya membuat dummy alamat dummy-nya di sini sebagai contoh. Modul kontrak manajemen dapat kita lihat pada bagian project. Kemudian di sini kita klik tab kontrak manajemen. Kemudian admin preference berikutnya di sini red type. Di sini kita bisa mendefinisikan user defined detailnya. Saya definisikan di sini price per unit. Kemudian saya definisikan price per unit 1, price per unit 2. Di sini bisa kita lihat pada bagian project. Kemudian kita bisa lihat pada tab resource. Di sini pada bagian assignment defaults kita bisa lihat specify the default type of new assignment. Di sini kita bisa lihat yang tadi saya sudah definisikan. Demikian mengenai admin preference. Terima kasih.